Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada hari ini dalam rangka mengikuti proses perkuliahan. Yang saya hormati Ibu Asmita Daeng Liwang SEMM selaku dosen pembimbing mata kuliah perilaku organisasi serta rekan-rekan yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami mengenai komunikasi dalam organisasi yang akan dibacakan oleh Saudari Isnawati Karim. Kepada saudari saya persilahkan. A. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena dengan adanya komunikasi maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Maka untuk membina hubungan kerja antara pegawai maupun antar atasan bawahan, perlulah membicarakan komunikasi secara lebih terperinci. Dalam menyalurkan solusi dan ide melalui komunikasi, harus ada si pengirim berita atau sender, maupun si penerima berita atau receiver. Solusi-solusi yang diberikan pun tidak diambil seenaknya saja. Berikut ini adalah beberapa definisi serta penjelasan mengenai komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, Hemstreet dan Beatty. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. B. Theodorson dan Tedorson. Komunikasi adalah penyebaran informasi, ide-ide sebagai sikap atau emosi dari seseorang kepada orang lain, terutama melalui simbol-simbol. C. Charles H. Coley. Komunikasi berarti suatu mekanisme hubungan antar manusia dilakukan dengan mengartikan simbol secara lisan dan membacanya melalui ruang dan menyimpannya dalam waktu. Kemudian B. Unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. 1. Komunikator, yaitu memberi berita yang dalam hal ini adalah yang berbicara, pengirim berita atau orang yang memberitakan. Kedua, menyampaikan berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, atau menyiarkan. Ketiga, berita-berita yang disampaikan dapat dalam bentuk perintah, laporan, atau sarana. Keempat, komunikan, yaitu orang yang dituju, pihak penjawab atau para pengunjung, dengan kata lain orang yang menerima berita, tanggapan atau reaksi dalam bentuk jawaban atau reaksi. Dan yang terakhir, kelima, unsur komunikasi tersebut menyampaikan berita-berita yang disampaikan komunikan dan tanggapan atau reaksi merupakan kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam arti apabila satu unsur tidak ada, maka komunikasi tidak akan terjadi. Baik, selanjutnya C. Penyaluran komunikasi dalam organisasi. Komunikasi internal. 1. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke atas dan ke bawah sesuai rantai perintah. 2. Komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama. Fungsi arus komunikasi horizontal ini adalah memperbaiki koordinasi tugas upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, membina hubungan melalui kegiatan bersama. 3. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering terjadi sebagai hasil hubungan-hubungan departemen lini dan staf, bahwa hubungan-hubungan yang ada antara personalia lini dan staf dapat berbeda-beda, yang akan membentuk beberapa komunikasi diagonal yang berbeda-beda pula. D. Hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi. 1. Hambatan-hambatan organisasional, yaitu tingkat hierarki bila suatu organisasi tumbuh, strukturnya berkembang,
akan menimbulkan berbagai masalah komunikasi. 2. Hambatan-hambatan antar pribadi. Manajer perlu memperhatikan hambatan-hambatan antara pribadi seperti persepsi selektif, status atau kedudukan komunikator, keadaan membela diri, pengendaraan lemah, ketidaktepatan penggunaan bahasa. Peningkatan efektivitas komunikasi. Yang pertama, kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif karena berbagai hambatan organisasional antar pribadi. Komunikasi efektif tidak dapat dibiarkan terjadi begitu saja. Yang kedua, penggunaan umpan balik. Peralatan penting pengembangan komunikasi lainnya adalah penggunaan umpan balik berita-berita yang dikirim. Komunikasi dua arah memungkinkan proses komunikasi berjalan lebih efektif. Yang ketiga, menjadi komunikator yang lebih efektif. Teknik-teknik yang jelek mengganggu banyak manajer seperti halnya mengganggu hubungan mereka dengan para bawahannya di luar pekerjaannya. Pedoman komunikasi yang baik. American Management Association telah menyusun sejumlah prinsip-prinsip komunikasi yang disebut 10 pedoman komunikasi yang baik. Pedoman-pedoman ini disusun untuk meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi. Secara ringkas adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari kejelasan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Yang kedua, teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Yang ketiga, pertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan. Yang keempat, konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi. Kelima, perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama berkomunikasi. Yang keenam, ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. Yang ketujuh, ikuti lebih lanjut komunikasi yang dilakukan. Yang kedelapan, perhatikan konsistensi komunikasi. Yang kesembilan, tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. Yang kesepuluh, jadilah pendengar yang baik. Berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti, tetapi untuk mengerti. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Komunikasi adalah sarana untuk berhubungan. Terlebih dalam sebuah organisasi mencakup seluruh kegiatan apa yang telah direncanakan, dan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun, diperlukan komunikasi yang baik, agar apa yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam organisasi, terdapat bermacam-macam hambatan. Untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut, diperlukan umpan balik agar tercipta iklim komunikasi dua arah. Itu tadi penyampaian materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, baby, you ain't gotta give my love in no way.